Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fadilah. Saya mahasiswa daripada IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung. Di sini saya dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan agama Islam dalam ilmu psikologis. Baik, terkait tentang materi ini, saya akan sedikit mengelupas, akan membahas dan menganalisis yang pertama yaitu pengertian daripada psikologi itu sendiri. Jadi, psikologi itu secara bahasa, secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu phys, yang artinya jiwa, dan logos artinya ilmu. Jadi psikologi itu kalau kita gabungkan ia adalah ilmu tentang jiwa. Dalam praktek modern, psikologi itu lebih berfokus pada perilaku yang bisa diamati, yaitu proses mental yang bisa diteliti. Terkait tentang secara bahasa tadi, ada menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari ahli sendiri, ada salah satu bapak psikologi modern, yaitu Bapak Wilhelm Wundt dari Amerika. Beliau mengatakan bahwasanya psikologi adalah ilmu yang mempelajari pengalaman sadar manusia seperti perasaan, pikiran, dan persepsi. Dan ada juga dari pendapat ahli mengatakan dari Sigmund Freud, dia mengatakan bahwasanya psikologi adalah studi tentang proses mental bawah sadar dan pengaruhnya terhadap lingkungan, pengaruhnya terhadap manusia. Terkait tentang itu, bahwasanya ilmu psikologi sendiri memiliki tujuan. Tujuan ini secara umum yang pertama yaitu menjelaskan perilaku manusia seperti apa. Karena psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, jadi secara nggak langsung dia akan menjelaskan perilaku manusia, kalau orang tersebut perilakunya perilakunya bagaimana, dan bagaimana cara kita beradaptasi dengan perilaku tersebut. Selanjutnya adalah memprediksi bagaimana seseorang akan bertindak dalam situasi tertentu. Dalam kata arti, ilmu psikologi sendiri bertujuan untuk memberikan kita gambaran, memberikan kita jawaban bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita mengambil keputusan yang tepat, seperti itu. Terus ada lagi tujuannya adalah mengontrol perilaku agar lebih adaptif. Dalam kata arti, psikologi adalah membuat kita lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, sehingga seseorang tidak merasa canggung ataupun seseorang tidak merasa dikucilkan. Selanjutnya, dalam ilmu psikologi sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu maupun di lingkungan masyarakat. Jadi setiap orang sudah mempelajari ilmu psikologi, ini dia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, menambah value dalam diri dia sehingga dia menjadi orang yang berharga, seperti itu. Oke, sekarang kita kaitkan tentang psikologi dan Islam. Oke, ini adalah hubungan yang sangat menarik karena dalam Islam sendiri psikologi adalah sesuatu proses pembenahan hati, pembenahan jiwa, bagaimana kita mengontrol diri kita menjadi supaya lebih tenang, menjadi sabar dan menerima ketetapan Allah. Oke, kita kupas sedikit. Dalam konteks pendidikan agama Islam, psikologi itu sangat berguna sekali. Salah satunya yaitu memahami perkembangan jiwa seseorang. Ini penting nih, memahami jiwa seseorang dalam lingkungan, dalam kata arti, ketika seseorang melakukan ini, kita paham, berarti kita harus melakukan ini, seperti itu. Terus yang kedua adalah menyesuaikan metode pembelajaran dengan berbagai usia. Dalam kata arti, setiap usia kan memiliki tahap pembelajaran masing-masing, seperti usia anak-anak, usia remaja, dewasa, dan usia lansia. Dalam kata arti, proses psikologi mereka juga berubah. Dalam kata arti, kita memahami bagaimana proses pembelajaran mereka, sehingga dalam tahap menuntut ilmu, orang-orang akan mudah mencerna ilmu dan mudah mendapatkan ilmu yang lebih cepat, dan realistis mereka lebih tahan lama, seperti itu. Terus ada lagi, satunya adalah membentuk karakter akhlak dan dengan pendekatan yang tepat. Dalam kata arti, psikologi dan agama Islam ini adalah membentuk karakter akhlak yang baik dengan pendekatan yang tepat, sehingga di masyarakat mereka yang dinilai pertama kali adalah perilaku mereka,
seperti itu, sehingga mereka menjadi orang yang baik dan bermanfaat di lingkungannya. Selanjutnya adalah membantu menyelaraskan antara akal, emosi, dan spiritual. Dalam kata arti di sini, konsep dalam agama adalah agama Islam khususnya, itu spiritual. Bagaimana kita mengontrol jiwa kita, hati kita, pikiran kita kepada ilahi. Spiritual itu membantu kita menyelaraskan, arti mengontrol emosi kita, pikiran kita, hati kita dalam satu konsen yang kita merasa di posisi yang kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendapati hati kita tenang, mendapati hati kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, seperti itu. Kalau kita lihat dari pandangan psikologis seperti yang tadi saya jelaskan, saya paparkan, ada juga pendidikan agama Islam sendiri. Apa itu pendidikan agama Islam sendiri? Jadi, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar ya dan terencana untuk membimbing, mengajar, melatih peserta didik agar memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam kata arti, pendidikan agama Islam adalah usaha seseorang untuk mendapatkan ilmu yang lebih dari sebelumnya. Dalam kata arti, dalam pendidikan agama Islam itu harus diperlukan usaha ikhtiar. Konsep psikologi itu adalah membantu kita mencapai proses tersebut, karena kita sebagai manusia, yaitu yang paling penting adalah proses. Setiap seseorang sudah menapaki proses satu demi satu, insya Allah itu akan memenuhi hasil yang sangat memuaskan, seperti itu. Secara pengertian pendidikan agama, saya mengambil daripada perkataan dari Prof. Dr. Haji Muhammad Arifin. Beliau mengatakan adalah pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis. Jadi usaha sadar dan sistematis artinya terstruktur. Jadi usaha seseorang, dia pengen ilmu ini, dia udah punya langkah-langkahnya. Artinya ketika dia pengen ilmu ini, dia harus mempelajari ini, dia harus pergi ke ustadz ini, pergi ke guru ini untuk belajar ilmu tadi, seperti itu. Terus ada juga pengen dari Zakiyah Derajat. Ini ada satu pakar yang mengatakan bahwasanya pendidikan agama itu bertujuan untuk membentuk kepribadian muslim yang sejati, itu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi konsep pendidikan agama Islam itu sebenarnya konsep dasarnya adalah bagaimana cara kita mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep pendidikan agama Islam itu memberikan kita waktu, memberikan kita ruang situ untuk mempelajari bagaimana luasnya pengetahuan, bagaimana kita ini sebenarnya manusia yang bisa dikatakan kita ini tidak memiliki apa-apa. Maka dalam pendidikan agama Islam itu secara dasarnya kita mempelajari bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengesahkan diri, kita bersyukur, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendidikan agama Islam sendiri ada beberapa tujuan yang sangat mendasar, yaitu yang pertama, yang paling mendasar, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pasti, karena tujuan dari pendidikan adalah salah satunya ini yang paling mendasar. Terus ada lagi, salah satu tujuan pendidikan agama adalah membentuk akhlak pribadi seseorang. Ini karena akhlak ini dia prosesnya bukan semata-mata lahir secara langsung, tapi melainkan kita bentuk, kita ciptakan akhlak seperti apa yang kita mau, akhlak seperti apa yang di masyarakat itu menjadi salah satu yang diminati atau disenangi oleh banyak orang, seperti itu. Terus ada lagi, tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk meningkatkan pemahaman agama kita, khususnya agama Islam. Bagaimana kita cara bertindak, bagaimana cara kita berbuat, apa saja yang dilarang, apa saja yang diperintah, karena semuanya udah ada diatur dalam Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad SAW, sehingga hidup kita menjadi teratur, seperti itu. Terus ada lagi konsep dalam pendidikan agama Islam sendiri. Ada beberapa poin penting dalam pendidikan agama Islam dan psikologis. Dari dalam psikologis itu adalah ilmu mempelajari tentang jiwa seseorang, sedangkan pendidikan agama adalah usaha seseorang untuk mendapatkan ilmu konsepnya di ajaran agama. Ini kalau digabungin adalah perpaduan yang sangat sistematis, perpaduan yang sangat bagus. Karena apa? Setiap orang yang pelajari pendidikan agama dan pelajari psikologis itu secara nggak langsung dia akan menjadi satu kesatuan yang sangat utuh. Ketika pendidikan agama mempelajari luarnya, tapi dibantu dengan ilmu psikologis sehingga menyatu dengan sangat sempurna, seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar
Ini sangat penting. Jadi dalam psikologis dan dalam mempelajari pendidikan agama dalam konsepnya psikologis itu ada konsep dasarnya yang harus kita pahami terlebih dahulu. Karena konsep dasar pendidikan agama Islam itu merupakan integrasi secara prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Jadi konsep dasarnya itu otomatis adalah yang garis bawahi ajaran agama Islam, yaitu dengan pendekatan psikologis untuk memahami dan membentuk perilaku kepribadian seseorang, seperti itu. Kepribadian pribadi individu yang lebih penting. Ada beberapa konsep dasar yang saya catat, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep dasar adalah manusia sebagai makhluk psikospiritual. Dalam kata arti, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial ya. Tapi dalam kata lain, kita harus memiliki spiritual. Spiritual ini dalam kata arti proses bagaimana jiwa, hati, pikiran kita menyatu jadi satu. Kita mempunyai sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dirasakan, tapi bisa dirasakan dengan hati, yaitu dengan iman. Pendidikan agama Islam muncul di proses spiritualnya, dan psikologis membantu bagaimana spiritual itu menjadi nyaman, tenang, dan bisa dikatakan kita bisa beradaptasi dengan perkembangan seperti itu. Terus ada lagi yang kedua adalah konsep dasarnya adalah pentingnya fitrah. Fitrah dalam maksud arti di sini adalah fitrah suci. Dalam kata arti seseorang memiliki individu mereka masing-masing. Dalam kata arti setiap individu itu berbeda dan kita tidak bisa memaksakan ke individu seseorang. Dalam kata arti individu seseorang itu memiliki problemnya masing-masing, memiliki caranya masing-masing, sehingga fitrah seseorang itu nggak bisa kita rubah, tapi bisa kita arahkan menjadi lebih baik. Karena baik atau buruknya itu adalah pilihan seseorang individu. Makanya psikologis pendidikan itu membantu seseorang mengarahkan ke arah yang baik. Contohnya untuk membentuk akhlak yang mulia seperti itu. Terus ada lagi konsep dasarnya itu adalah dia proses psikologis ini adalah di proses perkembangan usia. Konsep dasar di sini adalah dengan perkembangan usia. Dalam kata arti setiap usia itu memiliki tahapannya masing-masing. Dalam kata arti setiap anak usia remaja, dewasa maupun orang tua itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Dalam kata arti daya tampung otaknya, pemahamannya itu berbeda-beda, sehingga konsep dasar ini adalah membantu bahwasanya bagaimana seseorang memahami dirinya, sehingga dia ketika sudah berlanjut usia tahap ini dia sudah matang, sudah siap untuk menghadapi kehidupan realita kenyataan seperti itu. Terus ada lagi konsep dasar adalah pembentukan karakter dan akhlak. Jadi dalam pendidikan agama Islam dengan konteks psikologis itu tujuan utama yang paling penting adalah membentuk karakter akhlak seseorang menjadi lebih baik. Dalam kata arti akhlak seseorang kan kita belum tahu baik atau buruknya. Tapi dalam psikologis pendidikan agama Islam itu kan akan mengarahkan seseorang kepada akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu menurut Rasulullah SAW. Seperti yang diajarkan Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah, kita ingin mengikuti akhlak seperti apa yang bagus, seperti itu. Dan yang paling penting dalam konsep ini, yang paling penting adalah motivasi belajar agama. Sehingga seseorang apabila sudah memiliki motivasi, itu otomatis dia akan menjadi perilaku yang bersemangat, memiliki gairah dalam hidupnya, sehingga dia memiliki tujuan dan yang jelas tujuannya. Dia pengen lakukan apa, ngelakukan ini dan segala macam. Dan step by step dia akan menjadi orang yang bisa dikatakan yang bermanfaat di lingkungannya. Seperti itu. Oke, itu secara dasar konsep dasar daripada pendidikan agama dalam psikologis. Teman-temanku semuanya, ada yang menarik dalam konsep dasar psikologis ya. Yang pertama yang saya tangkap itu bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri. Ini sangat penting. Karena apa? Ketika seseorang sudah memahami dirinya sendiri, itu otomatis dia sudah bisa melakukan apapun yang dia suka. Karena dia bertindak bukan apa kata orang, tapi apa kata dia, apa kata hatinya. Hatinya bisa nyaman dengan apa yang dia kerjakan, maka dia termasuk orang-orang sudah berhasil mengontrol dirinya. Karena konsep dalam psikologi sendiri adalah memahami tentang jiwa, dalam kata arti seseorang akan lebih mudah mengontrol dirinya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh
kata-kata orang luar sana. Seperti itu. Sedangkan dalam pendidikan agama Islam adalah proses upaya seseorang untuk mendapat sesuatu pendidikan dalam ajaran agama Islam. Ini adalah salah satu upaya ya pendidikan agama Islam. Artinya kita mengontrol diri kita menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Makanya konsep pendidikan agama Islam dan spiritualisme dalam kata arti di sini adalah psikologis, itu apabila digabungkan itu akan menjadi sangat mantap sekali. Karena apa? Perpaduan antara pendidikan agama Islam dan psikologis ini saling berkaitan, secara nggak langsung saling berkaitan. Tapi kalau kita bedah satu sama lain ini memiliki konsep yang berbeda-beda. Karena psikologi sendiri dia lebih berfokus kepada jiwa seseorang. Sedangkan kalau pendidikan agama dia lebih fokus pada keimanan seseorang. Tapi apabila digabungkan, ini akan menjadi perpaduan yang sangat-sangat luar biasa. Seperti itu teman-teman. Terkait tentang penjelasan saya mungkin cukup sekian dari penjelasan paparan saya terkait tentang konsep dasar pendidikan agama dalam psikologis. Saya Raihan Fadilah dengan NIM 231172. Dengan ini undur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu. Semoga dengan penjelasan singkat saya bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman semua dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.